Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau ibadah komunitas saat ini. Kita selalu mengucap syukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita katakan bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan kau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar buat kehidupan kami Tuhan.
Engkau Allah yang selalu menyertai langkah kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh teramat baik buat kami Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kalau kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan, Engkau mau pimpin setiap kami Tuhan. Urapanmu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Ya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menebus kita dengan darah yang sangat mahal. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan, Dialah yang menjadi pengharapan bagi setiap kita. Dialah tempat perlindungan buat kita semuanya. Kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku,
Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan yang memberi pengharapan buat setiap kita. Oh haleluya Tuhan. Kami syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Kita bertemu lagi di Jumat terakhir bulan September ini. Ya, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kami, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, biar kiranya kami boleh mengerti akan firman-Mu dengan pikiran kami yang sederhana ini. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Ibu-ibu, kita adalah orang yang sangat berbahagia. Kita boleh bersyukur setiap saat. Ya, kalau sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga, kita masih bisa makan, kita masih bisa berpakaian, terlebih kita masih bisa bernafas ya. Sementara beberapa banyak orang yang menderita walaupun mereka hidup berkelimpahan. Ya, mereka tidak dengan duitnya yang ada sekarang ini ya. Mereka pasti merasa bosan. Kalau mereka hari-hari yang lalu mereka boleh bisa jalan-jalan kemana mereka mau ya, mereka bisa makan di restoran, restoran mana yang mereka mau makan ya, bisa ke klub, bisa ke karaoke ya, atau bisa shopping, atau bisa apapun juga ya, karena mereka merasa mereka punya uang, mereka dapat menggunakan uang itu. Tetapi udah beberapa bulan ini kita tidak bisa kemana-mana dengan bebas ya. Yang punya duit tidak bisa ke luar negeri ya, karena di beberapa tempat kita tidak bisa keluar ya, karena bukan di Indonesia aja yang mengalami lockdown ya, di negara lain juga mengalami lockdown juga ya, sehingga mereka walaupun mereka punya duit, walaupun mereka mampu, tapi mereka tidak bisa ya jalan-jalan, tidak bisa makan di restoran yang mereka mau ya. Jadi mereka merasa stres ya. Jadi merasa kalau mereka tidak mengenal Tuhan, mereka bisa stres ya, mereka bisa kecewa, mereka bisa putus asa ya. Tapi
kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya, bukan karena kita banyak duit, tetapi karena kita mempunyai Tuhan. Tuhan yang terpenting di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Ya, kita lihat di Kejadian 1 ayat 26a. Kita buka kitab kita, Kejadian 1 ayat 26a. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Betapa kita ini menjadi orang yang berbahagia, orang yang penting karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan kita unik. Dari berjuta-juta, berpuluhan juta orang mungkin di dunia ini, nggak ada yang sama. Ya, walaupun kembar sekalipun, ya, seperti Ibu Tuti punya anak kembar, Susan dan Susi. Ya, tapi mereka beda. Ya, terus ada lagi yang kembar, ya, nggak sama, walaupun serupa, tapi banyak juga perbedaannya. Ya, jadi kita diciptakan limited edition loh. Ya, kita cuma satu yang serupa dengan kita, nggak ada lagi yang sama. Ya, jadi walaupun mereka kembar, mereka juga lain, nggak bisa sama. Ya, jadi kita bisa dapat mengatakan betapa hebatnya Tuhan itu, begitu sempurnanya ciptaan Dia. Ya, Tuhan yang menciptakan itu lebih sempurna. Ya, dan Tuhan tidak akan membinasakan ciptaannya. Karena itu, ya, Dia mengasihi kita. Ya, Dia mencintai kita. Sebelum kita mengenal Tuhan, ya, mungkin hidup kita enak ya. Sebelum mengenal Tuhan, ya, kita bisa berbuat semau kita. Nggak ada larangan. Kita mau melakukan apa aja gitu ya, yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan daging kita, ya, tanpa kita memikirkan dosa. Apa yang akan kita lakukan, kita lakukan. Kita bisa hidup semau kita, ya. Nggak ada orang yang bisa melarang kita, ya. Apa yang akan kita lakukan, kita bisa hidup semau gue, ya. Tetapi apakah dengan begitu kita bisa bahagia, ya, dengan kehidupan itu, ya? Karena tidak ada kebahagiaan yang abadi di luar Tuhan, ya. Buktinya banyak orang-orang kaya yang mencari kebahagiaan, yang tidak merasa bahagia walaupun mereka berkelimpahan, ya. Jadi kita beruntung, ya, kita mempunyai Tuhan, ya. Banyak orang-orang kaya yang mencari kebahagiaannya lewat hal-hal yang memalukan. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya terima WA dan juga disiarkan di televisi, ya, di Metro kalau nggak salah, ya. Itu para cowok, ya, para laki, ya, masih muda, ya, mereka mungkin punya duit, ya, tapi mereka tertangkap basah, mereka sedang pesta gay sesama jenis, ya, mereka sesama jenis, walaupun mereka ada yang sudah punya istri, ya, tetapi kenapa mereka bisa menyimpang, ya? Karena mereka tidak bahagia dengan kehidupan rumah tangganya, ya, karena mereka mau mengejar kesenangan yang mau mengejar mencari kebahagiaan, tapi yang mereka dapat ya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak abadi. Buktinya mereka mencari jalan keluar, ya, jalan keluar yang salah, ya. Kita baca di Alkitab kita di Efesus 4 ayat 22 dan 24. Ya, udah dapat? Efesus 2 ayat 22 dan 24. Saya bacakan, ya. Yaitu bahwa kita berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kehidupan kita yang lama, ya, kehidupan yang dahulu, kita harus tinggalkan, memasuki kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Ya, tujuan utama Allah bagi kehidupan kita adalah bukanlah kesenangan, melainkan pengembangan karakter. Dia ingin kita bertumbuh secara rohani, supaya kita mau diproses, sehingga kita dapat tumbuh seperti emas yang murni. Ya, kalau emas murni itu, untuk mendapatkan emas murni itu, ya, emas itu harus diproses. Ya, tadinya kan emas itu kan bercampur dengan batu-batuan, ya, jadi harus diproses, harus ditumbuk, ya, harus dibakar, terus dibakar, dimasak, ya, sampai mereka dipisahkan dari batu-batuan, ya, sehingga mereka menghasilkan emas yang benar-benar emas murni. Ya, jadi semakin mereka diproses, ya, semakin mereka dimasak gitu. Jadi mereka emas itu, ya, dapat emas yang murni. Ya, emas murni kan mahal, ya. Jadi begitu juga kehidupan kita, ya. Kalau kita mau diproses, meninggalkan manusia lama kita, ya, yang dulu kita hidup semau gue, yang kita hidup di dalam dosa, di dalam keegoisan, ya, di dalam kesenangan, ya. Kita sudah terima Tuhan Yesus, kita baru sadar bahwa hidup kita yang dulu itu sia-sia. Jadi kita mau hidup yang baru, yang mau diproses, yang mau diperbaharui di dalam roh, ya, supaya kita dibaharui di dalam roh dan di dalam pikiran kita. Ya, kalau dulu kita nggak berpikir, kita jalan seenaknya, kita berbuat seenaknya, ya, menurut keinginan daging, ya, menurut kebahagiaan kita sendiri, kita tidak tanpa memikirkan dosa, ya. Tetapi setelah kita diperbaharui di dalam Tuhan, setelah kita diproses di dalam Tuhan, kita dapat mengerti bahwa hidup kita yang dulu itu, ya, tidak baik, ya. Kita akan mendapatkan, ya, kalau kita terus hidup di dalam dosa, ya, kita tidak dapat kemuliaan Allah, ya. Pada akhir hidup kita tidak dapat kerajaan surga, kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan pencipta kita, ya. Tapi kalau kita bertobat, kita tahu bahwa kehidupan kita yang dahulu itu penuh dengan dosa, ya, kita mau diproses supaya hidup kita diperbaharui di dalam roh, ya, bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi sebelum, ya, Tuhan mau kita menjadi baik dari hari ke hari, ya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka hidup enak di Taman Firdaus, di Taman Eden, ya. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, manusia hidup bersama-sama dengan diusir dari Taman Firdaus dan hidup, ya, satu tempat dengan iblis, ya. Karena waktu sebelum manusia diusir dari Taman Firdaus, kan pertama-tama yang diusir kan malaikat dulu, kan, yaitu Lucifer, kan. Karena Lucifer itu mau menyaingi Tuhan, ya. Jadi Tuhan usir dia, ya, menjadi bukan malaikat lagi, jadi iblis, ya. Tuhan usir dari Taman Firdaus. Nah, terus manusia sekarang diusir dari Taman Firdaus. Nah, kita kan jadi sama, satu tempat dengan iblis, ya. Jadi kita otomatis sikap dan perilaku kita seperti iblis, seperti
seperti iblis, ya, karena kita satu tempat dengan dia. Jadi kita terkontaminasi, ya, dengan sifat iblis. Oleh sebab itu, Tuhan mau menyelamatkan kita, ya, dari dosa-dosa kita, ya, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita boleh diselamatkan. Maka kita juga harus mau diproses, mau dibentuk, mau diajar untuk menjadi lebih baik, ya. Kita harus menanggalkan keegoisan kita, ego kita. Kita juga meninggalkan keinginan daging kita yang membuat kita binasa, ya. Kita baca di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ya, Yohanes 10 ayat 17 dan 18 saya bacakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku di sini huruf besar, berarti Tuhan. Jadi Bapa mengasihi Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripada Tuhan, melainkan Tuhan memberikannya menurut kehendaknya sendiri. Tuhan berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Tuhan terima dari Bapaknya, ya. Jadi Tuhan sendiri yang rela menyerahkan nyawanya, ya, karena dia mau mentaati perintah Bapaknya untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan rela menyerahkan nyawanya untuk kita, ya. Jadi tujuan utama Tuhan bagi kehidupan kita bukanlah kesenangan, ya, melainkan pengembangan karakter kita. Dia ingin kita tumbuh secara rohani supaya kita mau diproses sehingga kita dapat tumbuh seperti emas yang murni, ya. Tuhan menerima tugas dari Bapaknya untuk dijalankannya dengan patuh, meskipun Tuhan harus disiksa, meskipun dia harus menerima siksaan yang luar biasa, ya. Dia memikul salibnya sendiri ke atas gunung Golgota dengan tiap jalan dengan cambukan, ya, dengan siksaan, tapi dia tahan, ya, karena dia mengasihi kita, supaya kita yang hidup di dalam dosa, ya, disucikan oleh bilur-bilurnya Tuhan, ya, sehingga kita mendapat pengampunan dosa, ya, sehingga kita disucikan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ya. Untuk itulah kita sekarang umat yang percaya, yang sudah menerima kasih karunia keselamatan, kita harus pegang keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus jalani keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Maka kita benar-benar menjadi orang-orang yang berbahagia itu kalau kita dapat melakukan perintah Tuhan dengan baik, ya, dengan setia. Kita adalah orang yang bersyukur. Lebih dari harta, kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Tuhan, ya. Kita mempunyai hidup di dalam Tuhan, hidup yang dikehendaki Tuhan, bukan hidup yang diizinkan Tuhan, ya. Jadi biar kiranya kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang berbahagia. Kita ini adalah harta, ya, yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus cintai. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita, ya, dengan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, ya. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau menggenapi, ya, firman Tuhan lewat hidup kita, ya. Jadi jangan kita mengecewakan Tuhan lagi. Biar kiranya, ya, kita mau hidup di dalam terang, kita mau hidup di dalam Kristus. Kita mau setia kepada Tuhan, karena banyak yang Tuhan sudah perbuat untuk hidup kita, untuk menyelamatkan kita, ya. Rancangan Tuhan, rancangan yang terindah untuk hidup kita,
Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan, ya, yang merancangkan hidup kita, ya, menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang bersyukur, mempunyai hati seperti Kristus yang siap diperbaharui dari hari ke hari, semakin indah di pemandangan Tuhan. Ya, kita tutup dengan pujian Ku Bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar kiranya Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sudah membebaskan kami dari segala dosa-dosa masa lalu kami. Tuhan, kini kami hidup di dalam Kristus. Biar kiranya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan.
karena Engkau sudah menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kami berterima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah kiranya nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Ibu-Ibu, mari kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara supaya bangsa ini boleh aman dan tentram. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu sepanjang pagi hingga saat ini. Tuhan pelihara kami, Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji nama Tuhan, sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu boleh melekat dalam hati kami, boleh kami lakukan, karena kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Pagi hari ini, seberapa ibu-ibu yang hadir, kami percaya Tuhan sudah memberkati berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa kami. Pulihkan keadaan Indonesia Tuhan. Di saat ini, di antaranya banyak masalah demi masalah yang bangsa Indonesia alami. Dengan adanya virus corona Tuhan, bangsa kami mengalami goncangan yang sangat berat. Ekonomi menurun, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberikan, menopang, sehingga bangsa kami Indonesia tetap berdiri tegar walaupun di tengah-tengah badai. Bapak terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi. Berkati kesehatannya, kekuatannya Tuhan, baik para menteri-menteri serta kabinetnya, para pejabat-pejabat yang tertinggi sampaikan yang terendah. Tuhan, pakai mereka Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Berikan roh kekuatan, kesehatan yang lebih daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga mereka boleh kuat di dalam menghadapi segala persoalan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang menangani para pasien corona. Tuhan, berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan, supaya para medis, para suster, dokter kuat, sehat untuk menghadapi para pasien-pasiennya Tuhan. Semakin hari semakin banyak Tuhan pasien yang menderita Bapa. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri akan bekerja. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk rumah sakit yang saat ini sedang menampung para pasien corona, baik itu di gedung-gedung, di hotel-hotel yang sedang dipakai para pasien corona. Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, lingkupi dengan kepala sayap-Mu Tuhan, pagari dengan para malaikat-Mu, sinari dengan wajah-Mu Tuhan, sehingga virus-virus tidak mampu lagi untuk menembus setiap tubuh manusia, karena tersilaukan oleh sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami semua umat Kristiani memohon belas kasihan-Mu, biar kiranya wabah ini boleh cepat berlalu dari hadapan kami, dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya di balik semuanya ini Tuhan ada rencana yang lebih indah lagi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ya Tuhan, kalau melihat keadaan saat ini tidak lebih baik lagi Tuhan di masa depan Tuhan. Oh haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu Tuhan mengucap syukur, selalu berdoa, memohon belas kasihan-Mu, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami semua untuk selalu mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan ajar kami untuk selalu membaca Mazmur 91
Oh haleluya, Mazmur 91 masuk dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang akan bekerja, bertindak untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat keluarga besar Gereja Injil Kristus. Kami berdoa dari Ibu Gembala, penasehat, para ketua seksi, para anggota majelis, para pendeta muda, para pengajar-pengajar, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan, karena kami tidak saling bertemu muka satu sama lain, tetapi biarlah kami saling mendoakan supaya tetap mereka kuat, tetap mendengar akan suara Tuhan. Ibadah melalui online, ibadah di rumah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya ini, mereka semua boleh mendengar akan suara-Mu, boleh melakukan, boleh taat apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Nabi Nuh yang sudah menjalankan tugasnya, walaupun Nabi Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Nabi Nuh taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga datang air bah. Nabi Nuh diselamatkan seluruh keluarganya. Walaupun diejek banyak orang, tetapi Nabi Nuh tidak mengalami goncangan. Tetap dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami semua juga akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga Tuhan meluputkan dari COVID-19 ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, siapapun mereka Tuhan, kami tidak tahu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, sehingga mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Mariam, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan Tuhan. Oh haleluya, berkati Tuhan, sembuhkan kakinya yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya Yesus. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Diki, biar kiranya Tuhan berikan roh kekuatan, kesehatan, otot-otot saraf-sarafnya boleh kuat, sehingga Pak Diki boleh sehat sempurna karena Tuhan Yesus Kristus yang menopang. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya Haryanti, anak-anaknya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang lebih daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa, untuk berdoa untuk saudara-saudara kami. Saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripadamu Tuhan, melalui Ibu Gembala. Tuhan, mari kita mau, saudara-saudara kita, mari kita mau angkat kedua tangan kita, akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.